Halo teman-teman, selamat datang kembali di playlist membuat aplikasi inventory pergudangan. Nah, di video kemarin kita sudah sukses ya membuat sebuah CRUD untuk data kategorinya. Nah, di video kali ini kita akan relasikan data kategori di video yang lalu gitu ya dengan data produk yang ada di video kali ini. Jadi, buat teman-teman yang baru join di video kali ini, saya sarankan untuk tonton dulu videonya dari awal gitu ya, supaya teman-teman gak bingung. Terus kita juga bisa ada di dalam satu pemahaman yang sama gitu ya. Di video kali ini, kita bakalan bikin CRUD untuk data produk teman-teman. Seperti biasa ada filternya gitu ya. Kemudian ada edit, hapus, dan lain-lain. Nah, yang berbeda adalah data produk ini akan kita relasikan dengan data varian nanti gitu ya. Jadi ketika diklik, contohnya nanti seperti ini. Nah, ini detail produknya ada. Kemudian kita bisa lakukan CRUD data varian di dalam data produknya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi biar nggak lama-lama, kita langsung mulai aja. Oke teman-teman, jadi pertama kita harus bikin dulu ya satu model untuk data produknya gitu. Nanti kurang lebih tampilan untuk fitur produk itu kayak gini. Jadi seperti biasa kita bisa melakukan CRUD gitu ya. Nah bedanya kalau di produk ini ketika kita klik gitu ya atau kita show, nah di dalam show ini nanti kita bisa melakukan CRUD untuk variannya. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi pertama kita bikin model untuk produknya dulu. Seperti biasa kita pakai juga untuk controller dan migrasinya ya. Nah oke teman-teman, jadi strukturnya itu cuma ada 6 tabel ya, 6 kolom. Dari mulai ID, kemudian kita relasikan dengan tabel kategori products lewat foreign key-nya yang ini ya. Jadi kalau misalkan kategori produknya dihapus, nah data produknya itu tidak akan terhapus, tapi dia akan berubah menjadi 0 teman-teman. Selanjutnya ada nama produk, deskripsi, dan juga timestamp-nya. Kita eksekusi aja. Selanjutnya kita masuk ke web PHP. Nah, kita bikin rootnya di sini teman-teman. Oke, sip ya. Karena kemarin kita udah bikin format URL-nya kayak gini, nah berarti otomatis juga yang produk bakal sama kayak gini teman-teman. Untuk memastikan teman-teman bisa cek lagi di root list ya. Udah sama ya, sesuai dengan format yang kita setting sebelumnya. Kemudian kita ke sidebar dulu, kelas komponennya yang sidebar ya. Nah, di sini kita tambahin items yang baru teman-teman, yaitu adalah data produk gitu ya. Master data titik, nah berarti ganti di sini jadi produk. Nah, kayak gini teman-teman. Kalau sekarang dilihat aplikasinya saya refresh, nah dia muncul kan. Tinggal saya klik, nah dia udah nyambung ke controller, tinggal bikin metode indeksnya aja. Sekalian aja kita bikin query untuk di parsing gitu ya si data produknya. Karena dia pakai pagination juga sama, berarti kita kayak gini. Kemudian properti untuk ini page title-nya teman-teman harus dibikin juga.
Nah, oke. Tinggal query-nya itu, yang ini kita bikin relasi ke dalam kategori teman-teman. Di dalam model produknya ya. Nah, kayak gini. Oke, berarti di sini query-nya saya rubah. Query with gitu ya. Nah, kategori yang kita mau ambil itu cukup ID dan nama kategorinya saja. Oke, selanjutnya kita tinggal lakukan, sekalian aja deh kita setting bagian search-nya di sini. Untuk pencarian datanya gitu ya. Nah, jadi kalau ada search, ya query-nya kayak gini aja. Where gitu ya. Nama produk, oke, sip. Tinggal bikin kayak gini. Produk, query. Nah, saya pingin order by, created at. Ya, jadi produk yang terbaru itu disimpan di urutan paling atas gitu, di terbaru. Nah, kayak gini. Kemudian kita tinggal bikin confirm delete-nya untuk si sweet alert gitu ya. Karena nanti produk ini akan berelasi dengan varian, nah maka keterangannya seperti ini teman-teman. Menghapus. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi bedanya kalau produk ini dia direlasikan dengan varian, kalau produknya dihapus, variannya akan ikut terhapus. Tapi kalau kategori direlasikan ke produk, kalau kategorinya dihapus, produknya tidak terhapus. Hanya nanti bagian kategori ID-nya aja dia jadi nol gitu. Nah, oke. Metode indeksnya udah selesai. Nanti kita tinggal coba aja satu-satu teman-teman. Sekarang kita bikin views-nya. Kali ini bakal jauh lebih cepat karena di video lalu kita sudah bikin komponen filternya ya. Jadi di video kali ini kita tinggal pakai aja. Kita buka. Kita langsung sambungin si views ini ke layoutnya punya Kai. Kemudian sectionnya itu ada dua ya. Yang satu konten, yang satu adalah page title. Yang dimana page title ini kita isi dari parsingan data variabel page title gini teman-teman. Kemudian ada card body saya ingin, nah kayak gini. Oke, bentar teman-teman, saya rubah dulu ininya nih. Sip. Nah ini hasilnya kayak gini teman-teman. Udah oke ya. Tinggal kita adjust aja nih ukurannya gitu. Oke, tinggal kita bikin T-body lalu lakukan for else. Nah, yang kita looping adalah produk. Bentuk tunggalnya itu adalah item. Untuk nomor kita indeksnya aja +1 ya, seperti biasa. Kolom pertama adalah nama produk. Kolom kedua adalah kategori, nama relasinya ya, lalu nama underscore kategori. Bagian opsi ini kita kosongkan dulu. Kemudian di bagian empty-nya kita lakukan kayak gini. tr td, kita kasih call span-nya 4. Data produk tidak tersedia gitu. Nah, kayak gini aja teman-teman. Kita cek ya. Mantap teman-teman. Nah, cuman ini nih ada yang tertulis sepertinya. Nah, ini. Nah, harusnya kayak gini.
Kemudian di bawah table yang ini, jangan lupa kita tulis pagination-nya. Oke, sip. Nah, sekalian aja di dalam TD yang kosong ini, bagian opsi ya, kan kita udah punya komponen untuk penghapusan data ya. Kita bikin aja, kita panggil aja di sini. X confirm delete. Ada ID, kita tulis kirimkan dari item ID, rootnya, nah kita kirimkan juga teman-teman. Nah ini master data titik produk titik destroy. Pastikan tidak ada error, refresh, aman. Nah kalau tidak ada error, berarti selanjutnya kita bisa bikin form produknya, gitu ya. Kita bikin dari komponen seperti biasa. Form produk, sip. Nah, kita masuk ke kelas komponennya dulu ya, yang bagian ini nih, yang pertama. Kita bikin propertinya itu di sini pertama ada ID itu harus jelas ya. Kemudian nama produk, kemudian deskripsi produk. Nah, kayak gini. Kemudian kategori, kemudian untuk action. Nah, di mana si kategori ini? Nanti dia akan bentuknya option, teman-teman. Jadi kita bikin produk, tentukan kategorinya apa gitu ya. Tinggal setting di sini ID-nya pertama itu 0 dulu. This kategori sama dengan. Nah, kayak gini kita lakukan query dulu ya untuk ngisi si bagian properti kategorinya. Nah, kemudian saya bisa tulis kayak gini. If kita bikin cara yang sederhana saja, yang penting bisa difahami. Kalau ada ID maka cari produk by ID gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, satu lagi ketinggalan teman-teman. Kategori produk ID. Nah, kayak gini. Sip. Oke. Clear teman-teman. Aman. Jadi ini adalah isian dari field di dalam tabel produk. Sementara yang kategori isinya itu adalah semua data kategori yang nanti akan kita looping jadi select option gitu. Nah, sekarang kita mulai ngedit bagian blade-nya teman-teman. Form product.blade-nya. Seperti biasa karena kita mau pakai modal ya. Kita buka aja Bootstrap kemudian cari komponennya namanya adalah modal gitu. Nah, di sini kita pakai yang static backdrop seperti biasa. Kita copy. Udah itu kita pastikan dia di sini. Sip, mantap teman-teman. Oke. Selanjutnya seperti biasa, kita seleksi bagian BS targetnya ya. Yang ini, Ctrl D, ganti saja jadi form kategori. Nah, kayak gini. BS target yang pertama, yang bagian button ini, kita kasih penanda, pakai ID aja. Kemudian ID di dalam modal fetch-nya juga sama. Kita kasih tanda kayak gini. Oke, nah selanjutnya tinggal bagian kelasnya teman-teman. Saya pingin btn round seperti biasa aja. Nah, dia udah baik nih, udah dibikinin. Oke, sip. Kemudian labelnya sekarang. Kalau ada ID gitu ya, maka fast fa edit. Sip. Kalau enggak ya udah tambahin produk baru. Nah, kayak gini teman-teman. Kemudian modal title-nya kita ganti jadi form produk.
Yang modal konten ini, di dalamnya kan ada modal header ya, kita blok, modal bodinya juga di blok, kemudian sampai ke modal footernya kita blok. Kita bikin form di sini, actionnya arahkan dia ke dalam variabel action, metodenya kita kasih dia post. Kita buka formnya, kasih CSRF, kemudian kita paste di sini. Nah, oke. Di bawah CSRF, sedikit sentuhan lagi, kita lakukan pengkondisian seperti biasa. Kalau dia ada ID gitu ya, maka metodenya adalah put. Gitu teman-teman. Untuk ngecek ada error atau enggak, kita panggil komponen ini di dalam indeksnya. Nah, berarti di atas tabel ya. Tabelnya kita kasih margin top 5. Seperti biasa, awalnya kita kasih dia row. Nah, lalu bikin 2 div ya. Div pertama itu row, call-nya kita kasih 10. Div kedua, kita bikin call-nya dia 2, teman-teman. Karena kan jumlahnya harus 12. Kemudian justify content n. Nah, kita panggil di sini yang tadi. Nah, sip. Saya kasih tanda biar nggak bingung, nanti ini untuk filter ya. Nah, yang ini untuk form. Oke, teman-teman. Kita cek, refresh, udah muncul, diklik. Nah, udah oke ya. Tinggal kita modifikasi bagian formnya sekarang. Kita masuk ke sini. Nah, mainnya kita di modal body ya. Kita bikin form group. Nah kayak gini. Kemudian label, form label, kategori produk ID. Nah kayak gini. Kemudian kita bikin select, kasih kelas form control, kasih nama. Nah kayak gini. Oke. Option pertama kita bikin aja pilih kategori gitu ya. Lalu selanjutnya kita looping. Yang di looping adalah ini teman-teman, kategori yang isinya itu semua data kategori. Berarti di sini kayak gini aja. Ininya kita ganti item nama kategori gitu ya. Nah, kita save. Di bawah select jangan lupa kita tampilkan pesan validasinya kalau ada error. Sip, teman-teman. Kita tes dulu nih, dia muncul nggak gitu ya. Tuh, ternyata ada yang error, teman-teman. Saya salah, harusnya di sini bukan collection, tapi kategori. Sip. Kita refresh lagi. Cek. Oke, sesuai ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan untuk inputan yang lain. Tapi sebelum ke sana kita harus setting dulu bagian ini. Nah, value-nya teman-teman. Value-nya di sini berarti saya simpan di dalam sini nih. Ini kan belum saya kasih value ya. Value-nya gampang aja, tulis item ID gitu ya. Nah, tinggal di sini saya harus settingnya kayak gini teman-teman. Saya bukain ya. Nah, kayak gini. Jadi sekarang kita akalin, kalau misalkan data validasi yang benar, kategori produk ID gitu ya, diisi oleh kategori produk ID, kalau enggak kita kosongkan gitu ya. Sama dengan, nah kita bandingkan lagi sekarang oleh item ID dari nilai yang dipilihnya gitu ya. Kalau sama, tambahin dia selected supaya otomatis terseleksi gitu ya. Kalau enggak, kita kosongkan kayak gini. Nah, saya save teman-teman. Jadi harapannya adalah kayak gini teman-teman. Contoh, kalau saya edit nih kategori yang pertama, kalau saya edit produk pertama, nah kategorinya itu otomatis terseleksi teman-teman. Gitu. Nah, harapannya adalah kode yang ini juga nggak error, jadi fungsinya nanti bisa sama kayak tadi. Oke.
Selanjutnya kita bikin untuk nama produk. Nah, yang ini kan kategori nih. Kita bikin div lagi di sini pakai form group. Label, form label gitu ya. Tulis aja nama produk. Inputnya teks ya. Yang ini juga sama, kita kasih value teman-teman. Udah. Kemudian kasih error. Untuk validasinya nanti sip. Kemudian yang terakhir itu deskripsi. Nah, kalau nggak salah itu namanya deskripsi produk ya. Coba saya cek dulu. Oh ya, betul nih. Deskripsi produk. Yang deskripsi produk bedanya kita pakai text area sekarang. Nah, kayak gini teman-teman. Deskripsi produk. Jumlah row-nya jangan banyak-banyak. Berapa ya kira-kira? 5 deh cukup. Jadi nanti tinggal di-scroll aja ke bawah. Nah, sekarang untuk text area ngisi value-nya itu kita nggak nambah properti di sini teman-teman. Tapi kita langsung timpa di tengah-tengahnya gitu ya, antara tag pembuka dan tag penutupnya. Nah, kita timpanya di sini. Langsung aja kayak gini. Kemudian di bawah text area sama. Kita siapkan untuk validasi errornya. Sip. Kemudian yang ininya ganti jadi white. Batal gitu ya. Yang kedua tipenya submit. Simpan. Oke. Beres teman-teman. Mudah-mudahan nggak ada error, kita coba aja ya. Oke. Kalau saya klik, nah dia udah ngarah ke store nih. Berarti kemungkinan sudah benar. Kita tinggal bikin aja nih metode store-nya ya. Nah, seperti biasa, kita bikin class request-nya di sini. Kita edit dulu bagian validasinya ya. Di class request, ininya kita ganti jadi true. Aturannya kita tentukan di sini, teman-teman. Nama produk itu harus diisi gitu ya. Kemudian harus unik, tidak boleh ada nama produk yang sama gitu. Nah, kemudian ada deskripsi produk. Nah, kita isi aja required kayak gini. Atau misalkan minimal bisa 10 gitu ya. Kemudian kategori produk ID. Nah, tapi kita harus tambahin yang harus ada di dalam tabel kategori produk yang dimana nilainya adalah ID. Gitu teman-teman. Jadi maksudnya adalah kalau misalkan kita punya 2 ID di dalam kategori produk, sementara input yang dikirim dari form itu 3, itu pasti nggak akan bisa teman-teman. Karena tidak ada ID 3 di dalam kategori produk gitu. Jadi jauh lebih aman kalau caranya seperti itu teman-teman. Kita bikin pesan customnya sekarang. Nah, udah. Sip. Teman-teman nanti tinggal sesuaikan saja pesan customnya ya. Kalau saya cukup di generate aja kayak gini. Nah, tugas kita tinggal panggil nih store product request-nya di sini, di controller. Kayak gini, kita panggil, lalu kita instansiasi namanya jadi request. Gitu, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa kayak gini, teman-teman. Produk create gitu ya. Yang kita create itu adalah nama produk.
Nah, kayak gini. Jangan lupa, karena pakai eloquent, di modal produk kita harus setting apa saja yang boleh diisi. Oke, saya save, saya close. Dari sini kita toast ya. Toastnya itu sukses. Nah, produk berhasil ditambahkan gitu. Kemudian sementara kita arahkan dulu dia ke dalam halaman utama si produk indeksnya ya. Karena kan kalau di contoh itu, ketika saya create data produk yang baru nih, contoh misalkan pakaian wanita, nama produknya adalah Duster gitu ya. Nah, saya simpan, dia itu nggak ngarah ke indeks teman-teman, tapi ke show. Tuh, tujuannya adalah supaya nanti tinggal langsung tambah varian gitu. Jadi satu kali klik itu udah langsung gitu. Nah, kalau yang sekarang, yang ini kita coba tes aja. Tapi kita balikin aja dia ke halaman indeks yang awal gitu ya, untuk ngetes aja dulu, datanya masuk atau enggak. Saya klik simpan. Nah, ternyata ada yang error teman-teman. Nggak apa-apa, tapi datanya saya yakin masuk ini. Kemungkinan error di bagian relasinya saja. Nanti kita cek ya. Kita masuk ke modelnya, model produk ya. Coba kita kasih tahu di sini dia kategori produk ID. Nah, kayak gini. Kita kasih tahu foreign key-nya. Kita refresh. Nah, gitu teman-teman. Kita coba satu kali lagi teman-teman. Saya klik simpan. Oke, mantap dia. Yang ininya juga udah jalan kan. Nah, tinggal kita bikin hapus data aja dulu gitu ya. Karena di komponen itu kan kita sudah kirimkan ini nih, ID beserta rootnya kan. Berarti kita tinggal bikin metode destroy di dalam controllernya. Nah, di sini kita langsung binding aja. Tinggal cari produk, delete gitu ya. Udah, kayak gini aja. Sip. Kita tes lagi. Kita langsung aja klik. Nah, terhapus teman-teman. Tinggal yang terakhir itu kita setting bagian editnya untuk edit data produk ya. Berarti kita masuk ke index.blade. Nah, ini nih. Kita ambil komponen yang ini, kita simpan di sebelah sini, di atas confirm delete. Nah, kayak gini. Tinggal kita kasih ID. Udah. Kita cek, saya refresh, diklik. Nah, udah keren teman-teman. Sip. Tinggal kita eksekusi bagian metode update-nya aja. Gitu. Nah, di sini kita bikin metode untuk update. Sekalian kita bikin juga untuk request-nya. Sip. Update produk request. Nah, kita buka nih di sini nih. Ininya kita kasih dia true. Aturannya sama, nama produk itu harus diisi gitu ya. Kemudian harus unik, tapi tambahkan parameter ketiga, produk ID-nya, supaya dia tahu, oh kalau ini metodenya update, berarti uniknya tidak berlaku. Gitu teman-teman. Deskripsi produknya sama, tinggal bikin pesannya aja. Sip. Oke. Nah, udah oke teman-teman nih. Tinggal balik ke controller, kita panggil yang tadi, update produk request. Nah, kita bikin dalam bentuk variabel request gitu ya.
Nah, ininya lupa, sorry. Binding, produk. Nah, sekalian kayak gini. Jadi kita tinggal kayak gini aja, produk, update gitu ya. Kalau nggak salah caranya bisa kayak gini. Nah, kayak gini teman-teman. Tinggal kasih tos, udah selesai. Jadi kalau yang update itu kita arahkan ke index, tapi kalau yang store kita arahkannya ke show ya nanti. Kita tes aja dulu untuk update-nya. Saya refresh, coba tes. Jadi tas wanita gitu ya. Deskripsi yang baru gitu. Nah, oke teman-teman. Keren. Nah, ininya juga udah masuk. Tinggal kita uji validasinya teman-teman. Kita bikin produknya pria bagus gitu ya. Nah, harusnya kan dia nggak bisa. Karena nama produknya sama ya. Oke. Error. Sip. Kalau saya ganti jadi tas kerja. Jangan tas kerja deh. Ini saya ganti. Ransel gitu ya. 50 liter misalkan. Saya save. Nah, dia udah oke. Kita lakukan pengujian untuk update-nya sekarang. Yang diuji adalah tidak boleh ada nama produk yang sama dalam proses update. Saya edit data yang pertama ya. Namanya saya samakan dengan tas kerja. Saya simpan. Oke, tidak berubah. Validasinya muncul. Berarti validasinya udah oke teman-teman. Tugas kita itu yang terakhir tinggal ketika bikin produk baru. Nah, kita lemparkan jangan ke halaman indeks, tapi langsung ke halaman show. Gitu teman-teman. Kita balik ke controller ya. Nah, di sini di mana ya? Nah, di sini aja deh. Sebelum destroy. Oke, sip. Kita return, sorry, salah. Cari dulu produknya. Langsung aja deh return, view. Oke. Kita tinggal bikin nih views-nya. Oke, nah di show ini kita lakukan sederhana aja dulu. Yang penting dia nyambung gitu ya, maksudnya. Nah, page title-nya belum kita parsing, teman-teman. Kita parsing di sini. Oke, ininya sudah. Kita bikin cut aja dulu. Sip. Kita masuk ke index.blade. Nah, yang ini nama produknya kita ganti teman-teman, bentuknya jadi A. Jadi elemen kayak gini. Oke, tinggal kasih di sini paste, sip. Jadi sekarang kalau nama produknya diklik, harapannya itu muncul ke halaman show gitu ya. Kita cek aja, saya refresh, klik. Nah, dia udah oke teman-teman. Tinggal kita modifikasi halaman show ini sesuai contoh itu sama kayak gini. Nah, jadi ada card header-nya gitu ya, ada tombol kembali, kemudian ada meta itemnya, kemudian ada tombol varian. Nah, di bawah nanti ada daftar dari variannya apa saja gitu. Kita edit bagian yang pertama dulu teman-teman. Bagian card header-nya ya. Berarti dimasuk di dalam show. Nah, di sini di atas card body ya, kita bikin card header. Diisi oleh produk, nama produk gitu. Nah, di sini saya tulis detail ship. Kemudian di sebelahnya saya mau bikin tombol untuk kembali. Nah, kayak gini.
Kita refresh. Oh salah, bukan produk index, tapi master data. Nah, kayak gini. Oke, sip ya. Tapi tombol kembalinya kan harusnya ada di sebelah kanan. Nah, gampang. Berarti div yang ngebungkus ini, kita kasih aja dia flex. Tinggal justify content between align item center. Nah, kayak gini. Hasilnya nanti jadi rapih kayak gini, teman-teman. Oke, sama kan? Tuh. Tinggal teman-teman kita mau bikin meta itemnya nih, kayak gini. Yang ini juga sama. Kita bikin pakai komponen. Supaya nggak bikin satu-satu. Jadi nanti penyimpanan kodenya itu, penulisan kodenya jauh lebih rapih, teman-teman. Kita ke sini ya. Nah, bikin satu komponen. Make komponen gitu ya. Namanya adalah meta item. Kita buka kelas komponennya. Saya sih kasih namanya meta item, teman-teman. Isinya di sini itu dia ada properti pertama adalah label gitu ya. Kemudian value-nya apa? Udah kayak gini aja. Kita tulis di sini label dan value. Jadi kalau disimpan di konstruktor, ketika komponen ini dipanggil, ya mau tidak mau, kita harus langsung kirimkan juga label dan value-nya gitu. Sip. Oke. Nah, sekarang kita modifikasi blade-nya. Di sini nih. Kita langsung aja eksekusi pakai table kali 3. Nah, gini teman-teman. Yang ini diisi label, yang ini diisi titik 2, yang ini diisi value. Udah. Tinggal biar lebih rapi, kita kasih kelas di sini. Line top gitu ya. Kemudian kita kasih size style width misalkan 150 pixel gitu ya. Yang ini juga sama, kasih kelas align top. Stylenya kan biar nggak usah gede-gede, kasih aja 5 pixel widthnya. Nah, yang value kita sama, kasih kelas align top, tapi jangan dikasih width. Biarin aja dia otomatis nanti menyesuaikan panjangnya berapa gitu ya, lebarnya. Nah, kalau udah, teman-teman bisa close ya. Yang bagian meta item, balik ke show. Yang pertama akan kita tampilkan itu adalah nama produk. Nah, berarti sekarang bisa tulis kayak gini. X meta item. Nah, jadi jauh lebih rapih toh. Saya bisa tulis label nama produk gitu ya. Nah, kayak gini. Selanjutnya juga saya bisa tulis labelnya di sini kategori gitu ya. Produk, kategori. Nah, nama, kategori. Selanjutnya itu adalah deskripsi kan. Deskripsi produk. Sip. Nah, kita cek sekarang teman-teman. Tuh, sesimpel itu. Itulah enaknya kalau kita pakai yang namanya komponen. Jadi, penulisan kodenya itu biarin kode yang panjangnya khusus di dalam kode komponennya gitu ya. Nah, untuk pemanggilannya kita jadi jauh lebih sederhana seperti ini. Jadi nanti kalau kodenya panjang, kita tinggal fokus ke dalam fiturnya saja. Nggak usah pikirin kode-kode yang bukan menjadi intinya gitu. Nah, contohnya seperti meta item kayak gini. Yang P-nya saya hapus. Oke, biar jauh lebih rapi. Kita cek lagi ya. Sip. Aman, teman-teman. Kita harus benerin bagian method store-nya dulu. Jadi kita arahkan kalau udah di create gitu ya, bukan ke index tapi ke show. Nah, karena show ini dia butuh ID gitu ya, parameter di URL, maka si produk yang ini kalau setelah dia berhasil di create, kita simpan dalam variabel namanya produk.
Lalu kita parsing ID-nya di sini, koma produk ID. Nah, gini teman-teman. Sekarang kita tes, create data baru. Saya hapusin dulu semua. Nah, deskripsinya saya mau bikin lorem teman-teman. Biar kelihatan kayak beneran aja gitu ya. Nah, saya bikin kayak gini. Saya simpan. Nah, dia langsung masuk ke sini kan. Keren teman-teman. Tinggal nanti di bawah sini kita tambahin tombol tambahkan varian gitu ya. Kemudian di bawahnya lagi kita munculin variannya ada apa aja gitu. Kita setting lagi bagian show-nya. Nah, di sini di bawah meta item yang terakhir ya, kita bikin div aja. Kasih margin topnya 2. Yang pertama kita bikin div lagi, kita kasih deflex, justify, content, end gitu ya. Nah, sengaja saya simpan di end ini supaya dia munculnya di sebelah kanan nanti. Sementara bikin aja kayak gini. BTN primary gitu ya. Nah, tambah varian gitu. Kemudian di bawah div yang ini, nah ini tempat nyimpen varian. Tempat looping semua data varian gitu ya. Nah, kayak gini. Kita bikin di dalam div, kasih kelas aja row mt-nya 2 gitu. Kenapa row? Karena saya bikinnya itu sekarang bukan model tabel teman-teman, tapi saya bikin model card kayak gini. Nah, jadi satu row ada 3 data varian gitu ya, kurang lebih kayak gini. Tapi kalau misalkan variannya nggak ada, ya kita munculin sebuah keterangan belum ada varian produk gitu ya, silahkan tambahkan varian produk. Nah, gitu. Berarti di sini sementara sekarang kita bikin call 12. Bikin aja di sini alert info kalau saya nggak salah. Tulisannya itu span belum ada varian produk. Silahkan tambahkan varian yang baru gitu ya. Nah, oke. Kita cek, refresh, sip teman-teman. Nah, shadow-nya kan jelek nih. Kita hapus shadow-nya aja. Di Bootstrap sejujurnya saya nggak tahu hapus shadow gimana ya. Jadi kita mainin aja pakai CSS langsung. Box shadow. Nah, kita kasih none. Kayak gini aja. Cek lagi. Nah, teman-teman jauh lebih rapi. Keren ya? Bagian show-nya sudah selesai teman-teman. Tinggal kita modifikasi bagian indeks. Nah, kita tambahkan filternya di sini seperti biasa gitu ya. Kita masuk ke views-nya index. Nah, di sini kan kita sudah siapkan nih. Nah, untuk filternya kan. Nah, kita setting aja di sini sekarang. Tapi di sini saya lupa align item center. Sip. Pertama kita bikin call 1 untuk per page option. Per page options. Nah, kan komponennya udah bikin. Jadi sekarang pengerjaannya jadi jauh lebih cepat gitu ya. Itu keuntungan kalau pakai komponen. Tuh udah muncul teman-teman. Kita klik. Nah, dia udah berubah juga nih. Per page-nya udah dikirim ke URL. Sorry, ke controller maksudnya. Selanjutnya kita tinggal bikin filter untuk ini nih. Nah, jadi kalau diketik gitu ya, nanti munculin produknya aja. Gitu. Di bawah yang ini kita bikin call 8 mungkin cukup. Kalau saya hitung. Tinggal X. Filter by field. Nah, di sini terms-nya yang kita kirimkan namanya adalah search. Kenapa harus search? Teman-teman
perlu lihat di bagian controller. Nah, yang saya kirimkan adalah search gitu ya. Jadi saya harus tulis di sini juga terms-nya itu search gitu. Placeholder, cari produk. Nah, kayak gini teman-teman. Tinggal yang terakhir itu kasih reset filter. Nah, kayak gini. Sip. Udah otomatis kita tinggal cek. Refresh. Mantap. Tinggal cari aja sekarang jam-jam gitu ya. Saya enter, nggak muncul. Saya klik reset, dia berfungsi. Nah, sekarang kita coba tes bikin satu produk baru teman-teman. Kategorinya tas wanita gitu ya. Oke, saya kembali ke indeks. Sekarang kita coba tes tulis produk yang mengandung kata anak. Nah, udah sukses juga teman-teman. Keren. Oke teman-teman, di video kali ini kita sudah selesai bikin satu fitur baru ya untuk melakukan CRUD dari data produk. Yang dimana kita kerjakan itu jauh lebih cepat teman-teman, karena kita udah bikin komponennya dari video sebelumnya gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Stay tune terus di channel ini, kita ketemu lagi di video berikutnya.